negeri ini memanggilmu kawan. Setelah melakukan pembelajaran tadi, saya telah melakukan observasi di kelas Bu Siti. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu. Ya Pak, terima kasih. Bagaimana perasaan Bu Siti setelah melakukan pembelajaran di kelas Bu Siti? Baiklah Pak, pada awalnya ketika sebelum pembelajaran saya mulai, saya memang merasa agak sedikit tertekan dan merasa grogi Pak, karena selama ini memang setiap Bapak menyampaikan mau observasi itu saya memang sudah ada perasaan nervous di awal, tapi mungkin karena ini sudah kita konfirmasi kemarin, mungkin saya sudah agak lebih siap. Jadi grogi itu tinggal sedikit-sedikit, itulah. Nah, seperti itulah yang saya rasakan. Tapi alhamdulillah saya sekarang sudah merasa plong, sudah selesai observasinya. Jadi setelah tahapan praobservasi, sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Tadi Bu Siti telah menjelaskan kalau pentingnya kita melakukan percakapan praobservasi yang sebelumnya biasanya Bu Siti nervous ketika dilakukan observasi, dengan persiapan yang matang yang dilakukan pada tahap praobservasi, itu nervousnya jadi hilang. Nah, dari pelaksanaan pembelajaran yang telah Bu Siti lakukan tadi, bagaimana perasaan Bu Siti tentang pembelajaran secara keseluruhan? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Selama pembelajaran saya merasakan di mana rencana awal saya itu adalah ingin mengembangkan, ada 3 area pengembangan yang ingin saya capai. Nah, selama pembelajaran itu pada ketika saya sudah manfaatkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, itu saya merasa itu lancar-lancar saja dan peserta didik merasa antusias. Tapi ternyata Pak, pas di dalam proses pembelajaran itu, dari 3 area pengembangan yang saya ingin kembangkan, itu ternyata ada 2 area pengembangan yang belum optimal saya capai. Nah, itu diantaranya yang pertama itu saya rasanya belum maksimal dalam menciptakan lingkungan kelas yang memfasilitasi peserta didik agar belajar dengan nyaman. Salah satunya di antara peserta didik itu Pak, ada yang beberapa peserta didik itu tidak mematuhi kesepakatan kelas yang sudah kami buat di awal. Nah, seperti itu Pak. Jadi secara keseluruhan pembelajaran tadi sudah dapat berjalan dengan lancar. Nah, dari segi tujuan pembelajaran, kira-kira sudah tercapai belum tujuan pembelajaran yang telah Bu Siti buat sebelumnya pada pembelajaran tadi? Untuk tujuan pembelajaran yang saya rasakan berdasarkan hasil asesmen itu memang 75% itu sudah dapat tercapai dengan baik. Cuman ada beberapa siswa yang ternyata masih belum menguasai betul materi yang saya sampaikan, sehingga tujuan pembelajaran itu juga belum tercapai secara 100%. Nah, seperti itu Pak. Nah, sekarang dari pembelajaran tadi juga, apa yang membuat Ibu Siti puas dengan pembelajaran yang telah Bu Siti lakukan? Kalau puasnya itu saya merasa puas karena pembelajaran kan berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir. Cuman selain rasa puas, seperti yang saya sampaikan tadi, saya juga masih merasa bahwa saya masih mengalami beberapa kendala atau hambatan di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan tadi. Ada 2 pengembangan yang masih belum tercapai secara optimal, yaitu tentang penciptaan suasana kelas yang nyaman, yang khususnya terkait dengan penerapan disiplin positif. Kemudian yang kedua
itu tentang hasil pembelajaran yang belum seluruh siswa itu mampu menyerap materi yang saya sampaikan. Seperti itu Pak. Baik, dari pembelajaran tadi itu secara keseluruhan Bu Siti sudah menjelaskan tadi tentang apa yang menjadi kekuatan, dan Bu Siti juga menjelaskan tentang apa yang menjadi kelemahan dari pembelajaran yang telah dilakukan tadi. Iya. Kelemahannya diantaranya siswa belum menyepakati atau belum konsisten menyepakati kesepakatan kelas yang membuat kenyamanan kelas menjadi terganggu dan juga berpengaruh pada hasil belajarnya. Nah, dari situ untuk pembelajaran ke depannya, nah dari permasalahan yang tadi, apa yang akan Bu Siti lakukan? Baiklah, untuk pembelajaran berikutnya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi pada pembelajaran tadi, mungkin saya juga akan berfokus pada masalah yang ataupun kendala yang saya hadapi, di mana untuk berikutnya dalam mengatasi atau untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan nyaman, saya akan lebih memperhatikan bagaimana kesepakatan kelas pada awal pembelajaran itu memang benar-benar disepakati oleh murid. Bagaimana murid itu semuanya berpartisipasi penuh dalam membuat dan menentukan kesepakatan kelas yang kami sepakati bersama, sehingga nantinya murid itu secara intrinsik ya dari dalam dirinya itu akan sadar sendiri bahwasanya kesepakatan yang dibuat itu memang harus dilaksanakan seluruh murid ya. Jadi tidak ada lagi murid yang tidak menyepakatinya. Itu tentang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kemudian untuk memperbaiki hasil pembelajaran yang belum maksimal 100% karena ada beberapa murid yang ternyata dari hasil asesmen itu nilainya masih di bawah KKTP yang kita tentukan. Jadi untuk itu dengan kondisi kelas yang sudah aman dan nyaman, tentu pembelajaran kan akan kondusif. Selain itu saya juga akan lebih memperhatikan secara intensif ya, secara personal saya akan mendekati murid-murid tadi yang memang belum mencapai pembelajaran dengan optimal. Artinya di sini saya akan memberikan perhatian khusus, mungkin supaya dia tidak mencapai hasil pembelajaran sesuai yang diinginkan. Mungkin sebetulnya murid ini butuh juga perhatian kita Pak. Mungkin seperti itu. Jadi ke depan ketika kita walaupun dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita juga harus memperhatikan murid-murid itu untuk mencapai apa yang kita rencanakan di awal. Seperti itu Pak. Jadi intinya Ibu Siti akan membuat atau mengulang kesepakatan lagi, mungkin ada yang perlu ditambah atau yang perlu dikurangi. Tentunya kita mendengar atau membuat kesepakatan baru dengan melibatkan seluruh siswa secara utuh. Terus selanjutnya Ibu Siti akan lebih intens mendampingi anak-anak atau siswa-siswa yang masih butuh bimbingan dalam belajar. Jadi itu strategi yang disiapkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang membuat Ibu Siti masih terhadap pembelajaran tadi supaya memenuhi keinginan atau ekspektasi dari Ibu Siti sendiri. Oke, kapan Ibu Siti akan mulai melakukan hal yang untuk perbaikan? Tentunya Pak, secepatnya. Jadi saat ini kan saya mengajar pada mata pelajaran IPAS. Jadi untuk pembelajaran nanti ya setelah istirahat itu kan kami akan melaksanakan pembelajaran bidang studi matematika. Jadi di pembelajaran bidang studi matematika disitulah nanti saya akan segera melakukan perbaikan terhadap hasil pembelajaran yang dirasakan saat tadi ketika pembelajaran IPAS, sehingga dengan cepat permasalahan yang saya hadapi itu memang akan teratasi saat itu juga, supaya kita tidak lupa bahwasanya kelemahan kita dalam pembelajaran itu ternyata ada 2 poin yang memang masih harus kita perbaiki dan kita kuatkan. Oke.
Baik Ibu Siti, mungkin itu percakapan yang pra observasi yang telah kita lakukan. Nah, saya mau dengar lagi, nggak sabar lagi mau dengar kabar dari Ibu Siti tentang hal yang dilakukan untuk perubahannya dan hasil baru yang Ibu Siti capai. Oke, selamat dan terus sukses dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Pak. Bantuan Bapak setelah kegiatan observasi tadi, dengan apa yang Bapak sampaikan dan Bapak arahkan, saya menjadi sadar di mana kelemahan saya dan apa-apa yang harus saya perbaiki di dalam pembelajaran. Mudah-mudahan di waktu berikutnya kita bisa berkolaborasi lagi di dalam kelas untuk melaksanakan kegiatan observasi. Action bilang lah Pak. Action. Kamera, action. Oke, baiklah Bapak Bambang dan Bu Siti, saya perhatikan tadi sebagai observer ya, begitu coachingnya begitu jalan dengan lancar ya. Dimana tadi Pak Bambang sebagai kepala sekolah atau coach ya, kemudian tadi Bu Siti sebagai guru atau coachingnya. Nah di sini tadi saya mengamati proses coaching yang dilakukan itu sudah menggunakan alur tirta, nah, di mana ada tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, bahkan tanggung jawabnya. Nah di situ sesuai pengamatan sudah sesuai ya. Nah kemudian di pasca observasi tadi kami mengamati, saya tadi nunggu loh. Takutnya tadi Bapak Bambang sebagai coachnya itu memberikan solusi atas belum sampainya pengembangan yang dilakukan Bu Siti. Bu Siti tadi sempat mengulangnya 2 kali gitu kan, memancing sebenarnya itu kan, ya memancing Pak Pak coachnya tadi. Tetapi ternyata yang ditunggu-tunggu itu datang. Nah, ada datang solusi sendiri dari coachnya. Berarti memang Bapak Bambang mantap dalam menggali kompetensi guru atau coachnya supaya coach itu sendiri mencari solusi atas permasalahan yang didapatkannya atau dihadapinya di kelas tadi dalam pembelajaran seperti itu ya Pak ya. Oke, hanya itulah hasil pengamatan saya di lempar observasi pun seperti itu saya tulis ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih, selamat Pak. Coaching kita berjalan dengan lancar. Oke.